warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to English with Miss Nisa. It's story time, it's fun time, it's learning time. So guys, today we will learn about something interesting, something magical. Ooh, what it's all about, Miss? It's about dragon? It's about princess? Or it's about talking animals? Yeah, today we will learn about narrative text. But before that, Miss want to ask you a question. Tapi sebelum itu, Miss mau nanya dulu nih sama kalian. Do you love stories? Apakah kalian suka cerita? Or maybe do you love read stories? Atau mungkin kalian suka membaca cerita? Miss suka nih baca cerita dongeng, kemudian cerita-cerita rakyat seperti itu. Do you love a fairy tales like Cinderella? Apakah kalian suka cerita dongeng seperti Cinderella? Or legends like Maling Kundang, Bawang Putih, Bawang Merah, Candi Prambanan, asal-usul Candi Prambanan seperti itu. Nah, tadi yang sudah disebutkan adalah contoh-contoh dari naratif teks atau teks naratif. What is narrative text? Apa sih narrative text itu, Miss? Narrative text is a story. Dan narrative text itu adalah sebuah cerita. It can be real or it can be imaginary. Bisa berupa cerita nyata, cerita yang benar-benar kejadian di dunia nyata, real life situations, or just imaginary, ataupun hanya sebuah karangan dari penulisnya, hanya imajinasi dari si penulis. Sebagai contoh, misalnya ada cerita berjudul Ayam Bertelur Emas. Nah, kalau di dunia nyata kan emang ada ayam bertelur emas. Nah, itu termasuk imaginary seperti itu. Kemudian, what is the purpose of the text? Jadi apa sih tujuan dari naratif teks ini, Miss? Nah, the purpose of narrative text is to entertain the reader. Jadi untuk menghibur para pembacanya, to make us happy, to teach us a lesson, or maybe just to have fun. Jadi untuk menghibur para pembacanya, karena tadi naratif teks itu bisa bersifat imaginary, bersifat bayangan, hayalan seperti itu ya. Jadinya itu bisa menghibur para pembacanya, jadi membuat pembaca seolah-olah mengalami kejadian itu, padahal kejadian itu tidak mungkin terjadi di dunia nyata seperti itu. Jadinya memberikan experience baru kepada para pembaca seperti itu. And then we will discuss about the generic structure of narrative text. Kemudian kita akan membahas mengenai structure dari naratif teks. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari generic structure dari naratif teks ini? Alasannya adalah karena nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kita bisa membuat atau menciptakan naratif teks dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, setiap teks itu mempunyai generic structure-nya masing-masing ya anak-anak. Begitu juga dengan naratif teks. Nah, naratif teks ini mempunyai 4 generic structure. Yang pertama itu ada orientation atau bagian pengenalan. Nah, biasanya di bagian ini itu terdapat pada paragraf awal cerita atau di bagian awal cerita. Nah, dari sini kalian bisa mendapatkan informasi nih mengenai tokoh-tokohnya tuh siapa aja sih dalam cerita tersebut, kemudian wataknya itu seperti apa, para tokoh-tokoh itu, kapan, kemudian di mana cerita tersebut berlatar, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada complication. Selanjutnya setelah tadi pengenalan cerita, lama-kelamaan cerita berjalan pasti akan muncul konflik. Biasanya konflik terjadi antar tokoh utama dengan tokoh-tokoh sampingan lainnya, ataupun antara si tokoh protagonis dengan tokoh antagonis, seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga ada resolution. Nah, tadi setelah complication, setelah muncul masalah sudah memuncak. Setiap ada masalah pasti ada penyelesaian. Nah, di sini dapat penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, dinamakan dengan resolution. Jadi di sini masalahnya sudah selesai seperti itu. Dan yang terakhir ada coda
atau biasa kita kenal dengan the moral of the story or value from the story. Jadi setiap ada permasalahan, setiap ada cerita, pasti kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran dari cerita tersebut, sehingga pada akhirnya kita itu tidak hanya terhibur tapi juga mendapat pelajaran dari cerita yang kita baca. Seperti itu ya teman-teman. Well students, right now kita akan membahas bagian lain yang penting dalam teks naratif. Apa itu? Yaitu language features atau unsur kebahasaan. Kenapa sih ini disebut penting? Karena language features itu sudah seperti ciri khas dari teks naratif. Nah, apa saja sih language features dari teks naratif itu? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, using past tense, menggunakan kalimat lampau. Kenapa sih menggunakan kalimat lampau? Karena kita itu retelling, menceritakan kembali kejadian atau cerita yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi ketika diceritakan kembali itu menggunakan past tense atau kalimat lampau. Miss, boleh nggak sih pakai simple past tense? Boleh. Boleh pakai past continuous? Boleh. Boleh pakai past perfect? Boleh. Boleh, semuanya boleh asalkan masih past tense seperti itu ya. Oke, yang kedua, menggunakan time connectors, using time connectors. Kenapa sih menggunakan time connectors atau penghubung waktu? Sesuai dengan namanya, yaitu untuk menghubungkan kejadian dari awal hingga akhir. Kata-kata yang atau kalimat yang biasanya umum, time connector yang biasanya umum ditemukan dalam teks naratif, contohnya adalah once upon a time, long time ago, one day, then, suddenly, finally, seperti itu ya. Jadi untuk menghubungkan ceritanya dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu, yang terakhir ada using direct speech and indirect speech. Apa sih direct speech and indirect speech itu? Direct speech itu biasa disebut juga dengan kalimat langsung. Jadi biasanya itu kalimat yang menggunakan tanda baca, tanda petik 2. Nah, jadi itu seolah-olah tokohnya itu sedang berbicara langsung. Di sini Miss ada contoh. Snow White said, "I'm so sad." Nah, jadi di sini kan seolah-olah itu Snow White itu mengatakan langsung bahwa dia itu sedih seperti itu. Kemudian indirect speech. Nah, ini kebalikannya dari direct speech, kalimat langsung, dan selanjutnya indirect speech itu kalimat tidak langsung. Jadi ini seperti diwakili. Snow White said that she was sad. Jadi ini diceritakan oleh naratornya. Jadi naratornya itu bilang bahwa Snow White itu sad. Jadi bukan Snow White yang mengatakannya secara langsung seperti itu. Well students, gimana nih sama materi kita hari ini? Sudah pada paham apa belum? Do you understand? Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, kita dengarkan dulu yuk cerita satu ini. Miss ada cerita tentang the rabbit and the tortoise. So, let's hear together. Once upon a time, a fast rabbit and a slow tortoise lived at the forest. The rabbit loved to boast. "I'm the fastest animal here." One day, the rabbit laughed at the tortoise. "Ha ha 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 ha! You are too slow," he said. The tortoise replied, "Let's race and see who wins." "All right," said the rabbit. The race began. The rabbit ran far ahead and thought, "He's so slow. I'll take a nap." While he slept, the tortoise kept walking, slow but surely. When the rabbit woke up, he saw the tortoise at the finish line. "Oh no!" cried the rabbit. But it was too late. The tortoise won. "I'm sorry, tortoise. I'm too arrogant." The tortoise smiled and said, "Slow and steady wins the race." Jadi itu adalah contoh naratif teksnya tentang kelinci dan juga
kura-kura, tentang kelinci yang sombong dengan kecepatannya dan juga kura-kura yang selalu bekerja keras walaupun dia lambat, tapi dia bisa memenangkan pertandingan. Sedangkan kelinci yang arogan karena tahu bahwa dirinya cepat, dia malah terlalu menganggap remeh musuhnya, jadinya kalah deh. Itu adalah moral of the story dari cerita ini. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang sombong dan arogan seperti itu ya. Jadi kita harus selalu menghormati sesama, rendah hati, dan juga selalu bekerja keras seperti kura-kura. Seperti itu. Okay, students, and now let's identify the generic structure and language feature from the story of the rabbit and the tortoise. So the first one is generic structure. So here we have orientation, complication, resolution, and then coda. For the orientation, start from once upon a time, a fast rabbit and a slow tortoise lived in the forest. Jadi pengenalan tokohnya ya, di sini ada rabbit dan juga ada kura-kura. Kemudian di sini juga di-mention bahwa rabbit ini love to boast. Jadi dia itu juga suka berbesar kepala ya, bahwa dia itu hewan tercepat di hutan ini. Jadinya di sini sudah kelihatan kan wataknya si kelinci seperti apa, seperti itu. Kemudian complication itu mulai muncul ketika ini di sini ada one day the rabbit laughed at the tortoise. Jadi suatu hari si kelinci itu menertawakan si kura-kura karena si kura-kura ini lambat. Nah, di sini mulai muncul masalahnya, mulai muncul konfliknya antara si tortoise sama si rabbit, seperti itu. Kemudian resolusinya dari konflik tersebut adalah mengajak balapan. Kemudian saat balapan itu ternyata si kelinci terlalu meremehkan si kura-kura sehingga dia memilih untuk tidur daripada meneruskan balapan, seperti itu. Sehingga akhirnya yang menang di sini adalah si tortoise, si kura-kuranya. Kemudian si kelinci merasa menyesal karena dia sudah begitu sombong, namun akhirnya kalah sehingga dia meminta maaf kepada si tortoise, kepada si kura-kura, seperti itu. Kemudian untuk koda, di sini kodanya adalah kita tidak boleh menjadi orang yang sombong seperti si kelinci, menganggap remeh orang lain, menganggap remeh musuhnya, seperti itu. Dan kita harus menjadi seperti kura-kura ya, walaupun kita lambat tetapi kita memiliki jiwa yang berusaha keras, seperti itu, bekerja keras, yakin sama kemampuan diri kita sendiri, seperti itu. Itu adalah koda dari cerita ini. Okay, and now we will discuss about the language features. Jadi kita akan bahas language feature dari cerita the tortoise and the rabbit. Nah, di sini yang pertama itu using past tense. Nah, di sini past tense-nya yang digunakan itu contohnya itu lived. Ini lived. Itu kan past tense dari live ya. Loved. Past tense dari love. Itu dan masih banyak lagi ya, itu contoh using past tense. Kemudian language feature yang selanjutnya itu using time connectors, menggunakan penghubung waktu. Ya, di sini ada di paragraf awal itu once upon a time. Itu tadi sudah dijelaskan once upon a time. And then di sini ada one day. And then the last one is direct and indirect. Di sini ada terdapat direct speech-nya ya, seperti ketika kelinci berkata, I'm the fastest animal here. Aku adalah hewan tercepat di hutan ini. Seperti itu termasuk dalam direct speech. Okay students, I think that's all material for today. I hope this material will be beneficial for us. And if you have any question, please feel free to type in the comment below. And see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.